Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkelumun. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia artinya orang yang beringkul di dalam selimut atau di dalam tempat tidur. Ini 11-12 dengan surat Al-Mudathir, cuman surat Al-Mudathir dikhususkan untuk Nabi agar selalu waspada terhadap musuh-musuhnya yang senantiasa untuk menghancurkan dirinya dan Islam. Di surat Al-Muzammil sama Allah mengingatkan, pada intinya juga mengingatkan untuk tetap waspada, namun sisi lainnya adalah bahwa kalau ditilik dari para ahli tafsir adalah bahwa dijelaskan bahwa Rasulullah disuruh untuk bersiap-siap atas wahyu yang luar biasa berat dibebankan kepadanya. Namun lebih daripada itu, surat Al-Muzammil ini adalah sebuah surat cinta, surat kasih sayang, di mana pecinta memberikan kisi-kisi, memberikan bocoran, memberikan suatu pesan kepada pencintanya bahwa ada suatu waktu khusus bagi orang itu untuk menemui sang pencinta. Itu akan kita temukan di ayat-ayat berikutnya. Di setiap agama selalu ada tempat, ada waktu, ada cara, ada tuntunan bagaimana orang itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tidak jauh beda. Cuman mungkin banyak ahli tafsir lebih menitik beratkan surat ini lebih ke dalam sisi politiknya, lebih dalam ke sisi spiritualnya, padahal jauh lebih dari itu surat Al-Muzammil ini. Ketika kita memiliki kekasih, ini mungkin tafsir dalam sisi sang pencinta ya, dalam tafsir sang pencinta. Ketika kita memiliki kasih, kita akan tetap beritahu kepada kasih itu tempat-tempat, waktu-waktu di mana disinilah, pada saat inilah mungkin kekusukan kita dalam berkasih sayang, saling mencintai itu lebih tinggi nilainya, lebih jauh makna keromantisannya. Begitu di dalam surat Al-Muzammil ini. Mengingatkan bahwa ini loh Muhammad, engkau dengan pikiranmu yang mungkin kalau dalam istilah psikologi overthinking terhadap kemaslahatan umat, di waktu siang kau melihat begitu banyak hiruk pikuk, orang yang saling tikam, orang yang saling terjang, orang yang saling sikut sana sikut sini. Makanya kalau kita lihat bagi para pencinta, bagi para ulama, bagi para kiai, bagi para habaib, bagi para wali, bagi para sufi, ketika sudah sampai kepada makam seperti ini, sama hati posisinya itu seperti kaum jin, seperti para rahib, seperti para pendeta-pendeta, sama. segala hiruk pikuk di dunia ini menjadi kosong.
Cuman Allah memberitahu, ini waktu yang tepat kau untuk menemui aku. Ketika suasana sedang hening, ketika suasana sedang syahdu. Tidak mungkin ketika engkau mengaku mencintai aku, engkau tidak ingin bertemu denganku pada waktu yang sangat khusyuk. Kalau dilihat dari si yang tidak percaya Tuhan, mungkin sebenarnya sering ketika aku mendengar begitu banyak ceramah ya, entah itu di sholat Jumat tadi, aku memposisikan sebagai orang yang tidak percaya Tuhan. Namun dalam posisi bukan niat untuk kejahatan, bukan niat untuk buruk. Dalam posisi juga sama hatinya ketika Rasulullah ingin memperbaiki umat, ingin memperbaiki masyarakatnya. Sama. Niat baiknya itu sama. Hanya saja mungkin apa ya, itulah mungkin yang disebut mazhab itu. Kita sudah mencoba untuk menelaah tingkatan manusia. Pada saat tingkatan itu, kesadaran itu akan timbul. Baik mereka yang percaya Tuhan, baik bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Yang pertama adalah posisi untuk berbuat baik kepada diri sendiri dulu. Untuk melakukan kebaikan kepada diri sendiri dulu. Lalu kemudian berusaha untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tidak berbuat jahat kepada masyarakat, menebarkan kebaikan. Nah, Rasulullah ini sampai pada tingkat mazhab, memposisikan dirinya untuk mengkosongkan, bukan mengisi lagi, mengosongkan. Dan selalu di dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa wahyu itu turunnya seringkali di malam hari. Karena pada saat itu waktu emang kondisi jiwa paling tepat untuk bermeditasi, mengkosongkan diri. Mungkin apa yang dilakukan Rasulullah di Gua Hira itu adalah sebuah meditasi. Sangat berbahaya juga saya berkata seperti di dalam Islam itu tidak ada meditasi. Namun ketika seseorang bersedekah, berzikir, itu sama saja 11-12 dengan meditasi. Untuk dalam rangka mengenal dirinya sendiri. Setelah mengenal dirinya sendiri, memahami diri sendiri, lalu memahami dan mengenal kondisi sosial masyarakatnya. Sehingga setiap dia mengambil keputusan itu tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan ego, tidak berdasarkan keuntungan dirinya sendiri. Bedanya kalau bagi mereka yang tidak percaya Tuhan, itu dilimpahkan untuk alam semesta. Mungkin dia tidak mengambil apa-apa pada kondisi tertingginya. Namun untuk seorang yang percaya kepada Tuhan, itu dikondisikan untuk Tuhannya, diberikan kepada Tuhannya. Dalam rangka aku mencintai Tuhanku, maka setiap kondisi yang ada di dalam kesadaran tertinggiku aku sembahkan kepada Tuhan. Dan surat Al Mujamil ini, kisi-kisinya itu, titiknya itu, ini waktunya. Bagi para pecinta ini waktunya. Bagi para penghamba ini waktunya. Bagi para pedagang yang mungkin dalam tingkat mengharapkan sesuatu juga untuk dunia, ini waktunya. Akan diterangkan di ayat-ayat berikutnya begitu. Jadi sama sebenarnya, meditasi juga ada di dalam Islam walaupun tidak ada di dalam konteks keilmuannya. Begitu. Dalam surat ini penuh makna, kita akan telah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita mengerti. Alhamdulillahirrabbilalamin.